Sosok Syahruna, operator mesin uang palsu UIN Makassar, bisa cetak 50 triliun rupiah hanya dalam 3 hari berikut. Sosok Syahruna, salah satu tersangka dalam kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Syahruna memiliki peran sentral dalam kasus uang palsu ini. Ia merupakan operator mesin cetak yang memproduksi uang palsu. Syahruna sendiri kelahiran 1973, asal Ujung Pandang Baru, Makassar. Pria yang kini berusia 52 tahun tersebut menceritakan keahliannya dalam memproduksi uang palsu. Awalnya Syahruna belajar dari otak kasus ini bernama Anar Salahuddin Sampetoding, S. Keahlian tersebut lalu didalami secara otodidak oleh Syahruna. Diajarin sama bos S. Terus disuruh belajar sendiri, katanya, dikutip dari kanal Phone News, Rabu, 1 Januari 2025, Syahruna mengaku menyesal ditangkap polisi sebelum mahir betul mengoperasikan mesin pencetak uang palsu, padahal menurutnya, ia bisa memproduksi uang palsu hingga 50 triliun rupiah dalam waktu 3 hari. Sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan alat itu. Andaikan itu bisa berjalan, tidak terbongkar, rek. Kemungkinan 2-3 hari bahan uang palsu 40 dus bisa habis, jadi uang palsu sebanyak 50 triliun rupiah. Jelasnya, Syahruna turut membongkar tahapan produksi uang palsu. Ada 19 tahapan yang harus dilewati agar uang palsu siap untuk diedarkan. Satu saja tahapan tidak lolos, maka uang palsu akan cacat dan terpaksa dibuang. Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang. Dari 19 tahapan itu harus lulus semua, urai Syahruna. Syahruna lantas menguraikan secara garis besar tahapan produksi uang palsu. Semua dimulai dari tahapan mencetak benang pengaman dan tanda air. Pembuatan kedua item itu menggunakan mesin sablon. Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin, cek uang palsu. Tambahnya, Syahruna menceritakan, di awal pembuatan uang palsu, ia dan kawan-kawan tidak memproduksi banyak, awalnya hanya ada 1 rim atau 500 lembar uang palsu. Sedikit dulu karena itu butuh proses. Katanya, Syahruna mengaku dari 200 lembar komplotannya mampu memproduksi uang palsu sebanyak 100 rupiah juta, sedangkan bahan-bahan sebelumnya sudah disimpan di gudang. Lokasinya berada di lantai 2 gedung perpustakaan. Syahruna menjelaskan, semua bahan berasal dari Cina. Pesan di Cina semua, tambahnya. Syahruna dalam kasus ini berperan sebagai operator mesin pencetak uang. Ia dibantu tersangka lain bernama Ibrahim. Ibrahim dia koordinator tempat dan situasi, ujar Syahruna. Syahruna juga mengaku pabrik uang palsu berada di perpustakaan UIN Makassar, tepatnya berada di lantai bawah dekat sudut kamar mandi yang sengaja disekat untuk menaruh mesin pencetak uang palsu. Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup, timpalnya. Syahruna menguraikan, produksi uang palsu dimulai dari jam 11 menjelang siang hingga pukul 17 sore. Seminggu sebelum terbongkar, pabrik semakin menggenjot produksinya, bahkan, Syahruna harus lembur hingga pagi. Para pencetak uang palsu ini diperintahkan agar bekerja sesuai jam kantor. Mereka takut ketahuan karena ada security yang patroli secara rutin, ditambah saat produksi mesin mengeluarkan suara sehingga bisa menimbulkan kecurigaan. Belakangan terungkap, mesin pencetak uang palsu di UIN Makassar berasal dari Cina. Mesin dibeli dengan harga 600 rupiah juta. Syahruna menyebut, mesin memiliki tingkat presisi yang tinggi dibandingkan mesin cetak pada umumnya. Ada pesanan untuk Pilkada 2024. Syahruna bisa mengoperasikan mesin pencetak uang palsu secara otodidak. Ia diminta belajar sendiri oleh bosnya, Anar Sampetoding Dalang alias S. Syahruna menyebut tidak ada rencana pabrik ini memproduksi uang asing, hanya saja, dirinya sempat mendapatkan orderan uang palsu. Untuk Pilkada 2024. Ada pesanan katanya berapa miliar untuk Pilkada. Saya tidak menanggapi begitu serius, akunya. Di akhir pengakuannya, Syahruna bersedia bergabung karena dijanjikan mendapatkan bagian uang palsu. Setiap 10 lembar uang yang diproduksi, dirinya mendapatkan 1 bagian. Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah oleh tersangka Ibrahim, tandasnya.